yang akhirnya saya pahami gitu ya. Dan di situ saya menyadari bahwa saya bisa saja duduk di gereja dengan tenang. Waktu itu ya pasti ada pergumulan yang namanya orang mau masuk mau beralih, sudah beralih gitu, pemikirannya, pemahaman sudah beralih. Saya berpikir saya bisa aja duduk di sini di gereja dengan tenang, pura-pura diem, nggak usah ikut nyanyi, nggak beriman. Yang penting semua senang, semua tenang. Tapi saya lihat ketiga anak saya. Suatu saat anak saya ini makin besar dan dia akan bertanya pada saya tentang pemahaman kekristenan. Saya harus jawab apa? Nah, saudara lihat ya, dia mengkhawatirkan anak-anaknya kalau tanya dia mesti jawab apa. Artinya dia sendiri secara implisit mengakui bahwa dia nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Ya, kok nggak tahu apa-apa? Tapi ngomongnya tadi, tidak pernah ngajar Alkitab. Yesus hanya tidak pernah ngajar. Yesus tidak pernah ngajar rayakan Natal, lipat tangan. Lalu apa? Yesus tidak pernah mengajar doa untuk mintalah kepadaku. Tapi ngaku tidak tahu apa-apa secara implisit. Inilah kalau mereka ini, kalau kita teliti kata demi kata, seringkali nabrak kembali omongan-omongan mereka sendiri. Ya. Oke. Itu yang membuat saya makin yakin bahwa saya nggak bisa begini terus. Bahwa saya harus menyatakan iman saya. Gitu. Jadi udah saya makin yakin bahwa saya harus melangkah ketika saya menyadari bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan. Yesus sepenuhnya manusia sepenuhnya. Dia memang utusan Allah, dia memang. Ya, ini lagi-lagi lagu lama lah ya. Ya, kalau hanya mau mencari tahu Yesus Tuhan atau bukan, saya terlampau banyak dasar yang kita bisa pakai ya. Ya, saya bisa memberikan kepada saudara ngomong 2 jam tentang bukti ketuhanan atau kealahan Yesus. Ya, tapi ya lagi-lagi lah dia nggak nggak baca Alkitab sampai selesai lah. Ya, kalau dia baca Alkitab sampai selesai, kalau dia baca Alkitab sampai selesai, dia pasti akan ketemu ayat-ayat seperti Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, tapi ya saya tahulah orang-orang mereka tuh, biasanya argumentasi mereka tuh adalah, itu kan kata Tuhan, itu kan Sir, bahasa Inggrisnya, bukan Lord. Ya, kamu perlu belajar banyak, karena kata Yunaninya itu kurios. Kurios itu memang bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan. Tergantung konteksnya. Ya, jadi bisa Tuhan, bisa Tuhan. Bahwa itu bisa Tuhan, kurios itu nampak misalnya di dalam Matius pasal 8. Ya, setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, bukan Tuhan. Ini terjemahan seperti ini wajar, karena memang kurios bisa berarti Tuhan. Ya, tapi kurios juga bisa berarti Tuhan, tergantung konteks. Ya, tergantung konteks. Di sini kan nggak bisa diartikan Tuhan. Orang tiba-tiba baru ketemu langsung tahu Tuhan, bagaimana bisa Tuhan? Tuhan masuk akal. Tapi sekarang kalau kita lihat misalnya Matius pasal 12 ayat 8. Ini kata-kata Yesus sendiri ya, anak manusia ini gelar bagi Yesus. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, kurios atas hari Sabat. Ini kurios, kata Yunaninya. Nah, kurios ini mau diartikan Tuhan atau Tuhan? Saya bilang tadi konteksnya. Konteksnya apa? Atas hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Sejak Tuhan Allah tetapkan dalam penciptaan. 6 hari mencipta, 1 hari dia beristirahat, ya menguduskannya. Itu menjadi pola bagi Israel, umat Tuhan, bahwa mereka 6 hari bekerja, tapi 1 hari itu harus hari yang dikhususkan bagi Tuhan, itu hari Sabat. Nah, jadi yang menetapkan hukum Sabat ini adalah Tuhan Allah sendiri. Nah, sekarang Yesus bilang anak manusia adalah
kurios atas hari Sabat. Kalau hari Sabat itu yang tentukannya adalah Tuhan Allah. Sedangkan Yesus itu kurios atas hari Sabat. Mana bisa diartikan Tuhan? Ini harus Tuhan. Ya. Dan masih banyak contoh yang dapat diberikan. Saya hanya berikan satu contoh saja bahwa kata Yunani kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan.